Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Bakri, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Makassar, jurusan D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan praktek bantuan hidup dasar yang sering disebut dengan BHD. Tujuan dilakukannya bantuan hidup dasar adalah yang pertama, untuk mencegah berhentinya sirkulasi atau berhentinya respirasi. Yang kedua, memberikan bantuan eksternal terhadap respirasi dan ventilasi dari korban yang mengalami henti jantung atau henti napas melalui resusitasi jantung paru. Bantuan hidup dasar adalah upaya mempertahankan hidup seseorang untuk sementara melalui penguasaan jalan nafas, memberikan bantuan pernafasan, dan membantu mengalirkan darah ke tempat yang penting ke dalam tubuh korban, sehingga pasokan oksigen yang masuk ke otak terjaga untuk mencegah matinya sel otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Bakri, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Makassar, jurusan D3 Keperawatan dari kelompok F. Jika kita mendapatkan seseorang yang mengalami henti nafas, henti jantung, tindakan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, pastikan keamanan penolong, pastikan keamanan pasien, dan pastikan keamanan lingkungan. Kemudian, cek kesadaran pasien dengan cara mengguncang-guncang bahu pasien, kemudian memukul bahu pasien dan memanggilnya, "Pak, Pak, 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 Pak." Jika pasien tidak sadarkan diri, segeralah minta bantuan kepada warga sekitar dan meminta tolong untuk menghubungi tim medis dan melaporkan kejadian tersebut pada Code Blue. Keadaan pernapasan korban normal atau tidak dengan cara lakukan head tilt chin lift. Caranya, dongkakkan dahi pasien, kemudian angkat dagunya dan terapkan metode lihat, dengarkan, dan rasakan. Caranya, lihat apakah dada pasien naik turun, kemudian dengarkan apakah ada suara tambahan, kemudian rasakan apakah ada hembusan nafas. Lakukan semua pengecekan kurang dari 10 detik. Jika pasien bernapas normal, jagalah jalan nafas dengan recovery position. Sekaligus, pastikan pasien tidak tersendak. Jika pasien tidak merespon pada saat dipanggil atau diguncangkan, atau pasien tidak bernapas atau bernapas secara tidak teratur, maka segera lakukan resusitasi jantung paru atau biasa kita sebut dengan RJP. Sebelum melakukan kompresi, pastikan keadaan penolong berada di samping pasien. Kemudian, bebaskan dada pasien dari pakaiannya. Sebelum melakukan kompresi, yang harus kita lakukan adalah letakkan telapak tangan pada tengah dada pasien, kemudian letakkan telapak tangan yang satunya di atasnya. Jika anak umur 1-8 tahun, caranya adalah menggunakan satu tangan. Jika korban adalah bayi, menggunakan 2 jari. Kemudian, ketika melakukan kompresi, kedua tangan tidak ditekuk, maka harus tegak lurus berada di atas dada korban, atau dengan cara menggunakan tubuh bagian atas. Pastikan keadaan tangan tidak berpindah dari tengah dada korban. Setiap kompresi terdiri dari 30 kali tekanan dengan kecepatan 100-120 per menit dengan kedalaman 5 cm dan tidak boleh lebih dari 6 cm. Kompresi tidak boleh terputus kecuali untuk memberikan napas bantuan kepada korban atau memindahkan korban ke tempat yang lain. Setelah kompresi selesai, angkat telapak tangan Anda untuk mengembalikan dada korban seperti semula. Memberikan bantuan pernapasan pada pasien melalui mulutnya dengan cara menutup hidung pasien
Satu tiupan setara dengan 1 detik. Jika tindakan yang kita lakukan itu benar, maka permukaan dada akan naik atau mengembang. Rasio setiap tekanan dan nafas buatan itu adalah 30:2, yaitu 30 kali tekanan dan 2 kali tiupan. BHD atau RJP dihentikan apabila yang pertama, kembalinya ventilasi dan sirkulasi spontan. Yang kedua, ada yang lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, apabila penolong sudah lelah dan sudah 30 menit tidak ada respon. Yang keempat, adanya DNAR. Yang kelima, tanda kematian irreversibel. Itulah tadi praktek bantuan hidup dasar yang sering disebut dengan BHD dan resusitasi jantung paru yang sering disebut dengan RJP. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.